Tuh 2 3 action. Halo kawan-kawan, jumpa lagi sama saya Gama di channel Mas Gama. Sudah lama saya tidak bikin konten di YouTube. Ya, hari ini saya mau mengganti oli transmisi Matic dari Kijang Nova. Ini Kijang Nova baru beli. Kita ganti dulu oli-olinya, minyak rem dan lain-lain ya. Tapi hari ini ganti oli transmisinya. Ini ceritanya mau flashing, tapi flashing sendiri di rumah tanpa alat. Ya, ini bukan cara yang dilakukan profesional. Jadi kalau Anda mau mengikuti, hati-hati dan lakukan dengan resiko sendiri. Yuk kita mulai cara yang pertamanya. Ya, ini dia mobilnya baru dibeli. Ini adalah Kijang Innova Matic tipe E tahun 2012. Nah, ini ada tulisannya 1 TRAT. Terus ini dapat di harga 123 juta dengan pajak hidup sampai tahun depan bulan Maret. Tapi mobil ini ada bekas nyundulnya dikit, itu melengkung. Terus di bawah ada pelindungnya juga kena, tapi sisanya aman. Sama pintu belakang, ternyata pintu belakang saya nggak sadar ternyata kena juga. Ya, intinya ada bekas apa ya, kena dikit lah, tapi sasis bodi aman semuanya. Oke, langsung aja. Pertama kita tap dulu olinya di bawah. Oke, pertama kita tap dulu oli Maticnya. Masuknya ini dari bagian tengah. Sepertinya lebih mudah. Pakai kunci pas atau kunci ring ukuran 14. Nah, itu lokasinya. Oke, jangan lupa bawa penampungannya. Ini saya pakai baskom. Itu dia oli Maticnya. Kita keluarkan dulu, kita tampung di baskom atau wadah lainnya. Nah, kita tunggu dulu sampai semuanya habis. Oke, olinya sudah di tap, oli Maticnya. Tapi ini ada yang aneh. Ini olinya hitam banget dan baunya nggak kayak oli Matic, ini kayak oli mesin baunya. Saya curiga ini kemarin dikasih oli sembarangan. Oke, kita lanjut aja tahap keduanya. Sekarang ini dapat di angka hampir 2 liter, hampir 2 liter. Jadi nanti akan saya masukkan dulu 2 liter lewat lubang dipsticknya, terus kita keluarin lagi olinya lewat lubang saluran pendingin oli Maticnya dekat radiator. Dimasukin dulu. Tadi udah di tap olinya Matic. Sekarang kita masukin 2 liter karena tadi diukurnya 2 liter. Kita masukin dulu 2 botol. Ini pakai Idemitsu ATF. Nanti link pembeliannya saya kasih di deskripsi. Liter oli ATF Idemitsu masuk. Selanjutnya kita akan buka jalur oli untuk ke radiatornya. Yang ini, selang ini sama selang ini. Terus kita starter mesinnya taruh di end, terus olinya kita tampung di bak lagi. Oke, kita lanjut. Ini proses ngeluarin olinya lagi, oli Matic dari jalur pendinginan ya. Ini olinya hitam banget, aneh. Terus baunya nggak kayak oli Matic, bau gosong gitu. Emang udah parah olinya ya. Pokoknya ini pompa keluar sampai berbusa, nanti kita matiin. Ini starter, terus taruh di posisi gigi netral. Tadi dari selang balik yang di situ ya, selang balik yang sebelah kanan lah kalau dari kita lihat, itu udah dikeluarin semua, cuma dapat 2,5 liter. Nah, ini nanti kami masukin 3 liter lagi, terus kami coba keluarin lagi dari selang balik pendingin oli Maticnya sampai olinya yang keluar agak warna-warna ungu lah, soalnya tadi oli Idemitsunya warna unguin, masukin warna ungu kan tadi, ungu merah lah kayaknya. Ini masih hitam banget olinya, aneh atau emang salah masukin oli dulu. Apa ini olinya udah parah banget gitulah. Oke, total yang dikeluarin udah hampir 4,5 liter. Terus yang dimasukin olinya udah 5 liter. Sekarang kita coba untuk ekstrak lagi dapat berapa liter.
sampai kira-kira nanti keluar dari selang itu warnanya agak merah lah. Kalau sekarang kan masih hitam warnanya. Dari selang balik jalur pendingin oli matic. Dek, starter dulu, masukin ke N. Ya, ini keluar, olinya masih hitam pekat. Kita coba ekstrak dulu. Iya, kotor. Ini udah ditampung lagi tadi. Ini dapat 3 liter dan sekarang udah ada warna merah-merah dari oli matic yang baru masukin. Ini nanti saya masukin lagi 3 liter. Kemudian nanti terakhir saya coba keluarin lagi. Habis itu sudah cukup. Nanti kita tambah olinya dari atas sampai di batas dipstick yang sesuai. Jadi ini keluar 3 liter lagi. Ini saya masukin lagi 3 liter. Nanti saya flushing sekali lagi. Flushing atau saya keluarin sekali lagi lah pokoknya. Oke, barusan udah masukin lagi 3 liter. Sekarang kita keluarin lagi. Starter, Dek. Taruh di N. Nah, sekarang yang keluar udah merah warnanya, nggak hitam pekat. Ini artinya udah cukup sih sebenarnya, tapi biarinlah ini dikeluarin aja di kelas, nanti tambahin lagi karena saya beli lumayan banyak kok. Oke, ini hasil pengurasan yang terakhir dapat 2,5 liter lebih dikit. Artinya oli yang dikeluarin pertama dari ngetep itu 2 liter. Terus yang kedua 2,5. Itu berarti 4,5. 4,5 ini tambah 2,5. Itu berarti 7 liter ya. Jadi total oli dikeluarin sudah 7 liter. Ini warnanya udah lumayan merah sekarang. Merah-merah hitam. Saya rasa udah cukup untuk ngurasnya. Soalnya kalau mau lebih merah lagi ya bisa dikuras lagi, tapi perlu oli lebih banyak. Setidaknya sekarang olinya udah warnanya udah mendekati sesuai lah ya. Kalau tadi pas awal kan hitam banget, hitam doang. Saya ragu itu oli matic atau bukan, atau itu memang oli matic tapi sudah parah kondisinya karena sudah lama. Untuk kilometernya sendiri sekitar 120 ribuan. Sekarang prosesnya sudah selesai untuk pengurasan. Ini tinggal dimasukin lagi serang baliknya. Nah, yang itu tuh saya kasih tanda. Ini udah saya masukin lagi selangnya ke jalur. Terus saya akan pasang klemnya biar nggak bocor. Revisi hitungannya salah kata adik saya. Jadi pertama ngeluarin dari ngetep ya. Iya. Ngetep oli 2 liter. Terus warna dari sini yang pertama masih kotor. 2,5. 2,5. Itu berarti 4,5. 4,5 tambah 3 liter. 7,5 tambah 2,5. Berarti 10 liter. 10 liter yang dikeluarin. Yang dimasukin pertama 2 liter. 2 liter 8 tuh. Yang udah dimasukin pertama 2 liter, 3 liter udah 8 liter. Sekarang tinggal dipasin sampai dia di batas cukup waktu kondisi dingin, karena sekarang olinya kondisinya dingin, gak panas. Oke, sekarang saya rapiin dulu bawahnya, terus di bawahnya kita tambah lagi. Ternyata udah 10 liter dikeluarin olinya. Di bawah udah beres, walaupun agak berantakan ya. Nanti dibersihin sama Farhan. Oke. Nah, terus ini mari kita ukur dulu dia setinggi apa. Nanti kurangnya berapa kita tambahin. Ya emang agak susah emang, bojok situ. Itu yang panjang banget ke bawah.
kok tubuh ya? Pelan-pelan. Oke, ini yang pertama udah dicolok. Gak kelihatan. Kelihatan boy. Ya, ini nih. Ini udah dicolok pertama dan belum kelihatan oli sama sekali. Kami coba masukin 2 dulu kali ya. 2 apa 3? 2. Soalnya kan tadi udah keluar 10, masukin 8. Kita masukin 2 biar oke, selesai. Ini tadi keluar 10 liter, masuk 10 liter. Nanti kita coba hasilnya setelah di flash. Tapi sebelumnya saya bersih-bersih dulu. Dia ada yang bersih. Ya, kami mandi dulu terus baru test drive mobil. Oke, halo guys. Halo guys. Halo kawan-kawan. Jadi ini udah selesai ya proses untuk flashing dari Kijang Innova tipe E-Matic tahun 2012. Tadi total yang digunakan adalah olinya 10 liter. Jadi yang dibuang tadi 10 liter kurang ya yang dibuang. Terus yang dimasukkan itu 10 liter. Terus apa bedanya? Sekarang yang saya rasakan ya, penggantian giginya lebih halus ya. Kalau sebelumnya ada kayak nyentak sedikit di gigi 1 ke 2, tapi sekarang itu sudah hilang. Dan sekarang dia kalau di akselerasi dia mau nahan giginya, jadi dia ditahan dulu sampai RPM agak tinggi baru diganti giginya untuk berakselerasi kalau kita ingin gasnya dalam. Kemudian kalau kalian ada yang bingung, ditonton diulang-ulang atau cari perbandingan di video YouTube yang lain. Terus karena ini adalah penggantiannya agak susah, jadi diperhatikan, gantinya hati-hati dan do it on your risk. Ya pokoknya dilakukan dengan resiko masing-masing lah gitu ya. Karena kalau dibawa ke bengkel juga sebenarnya biayanya 150.000 kalau di Bandar Lampung. Tapi intinya tuh saya suka aja merawat mobil sendiri. Jadi saya untuk flashingnya saya lakukan sendiri. Intinya flashing itu ngeluarin oli yang lama terus masukin oli yang baru. Gitu. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.